Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fania Almira, mahasiswa D4 Promosi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan korupsi. Kasus korupsi memang sangat-sangat merebak di dunia ini, termasuk negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kasus korupsi bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok. Kasus ini memang sangat merajalela hingga ke pelosok daerah. Lalu, bagaimana dengan sejarah korupsi pertama kali yang terjadi di Indonesia? Kasus korupsi yang terjadi pada saat Presiden Soekarno yang masih berkuasa pada zaman itu. Koran Indonesia yang bernama Indonesia Raya yang diasuh oleh Mokhtar Lubis dan juga Rosihan Anwar memberitahukan bahwa ada dugaan kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara pada zaman itu. Ruslan Abdul Ghani yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menerima suapan dari Lee Hok Tae yang mendapat suapan sebanyak 1,5 juta rupiah. Kasus suapan ini diperoleh dari ongkos cetak kartu surat pemilu. Dalam kasus ini, mantan Menteri Penerangan Burhanuddin Harahap dan juga Direktur Percetakan Negara, yaitu Peter de Kulju, berhasil ditangkap. Namun sayangnya, karena intervensi Perdana Menteri yang bernama Ali Sastroamidjojo, Ruslan Abdul Ghani tidak ditangkap. Sehingga kasus yang mencuat pada 14 Agustus 1956 ini bisa dikatakan sebagai peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi pertama yang ada di Indonesia. Jadi intinya adalah Lee Hok Tae memberi uang suap senilai 1,5 juta rupiah kepada Ruslan Abdul Ghani yang pada saat itu menjadi Menteri Luar Negeri di masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang mana uang ini diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Namun, dikarenakan intervensi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, akhirnya Ruslan Abdul Ghani tidak ditangkap. Pengertian korupsi. Menurut Wikipedia, sumber terpercaya, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang bermakna busuk. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat di dalam tindakan itu yang mana secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya ada ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi yang pertama yaitu suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua, pengkhianatan terhadap badan pemerintah, baik lembaga swasta ataupun masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum demi kepentingan khusus. Yang keempat, dilakukan dengan rahasia. Dan yang terakhir, yang kelima, melibatkan lebih dari satu orang ataupun pihak. Selanjutnya adalah pelaku korupsi. Pelaku korupsi yang pertama yaitu orang perseorangan, misalnya siapa saja, setiap orang, dan pribadi kodrasi. Pelaku kedua yaitu korporasi, misalnya kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi. Jenis korupsi yang pertama yaitu korupsi transaktif, yaitu adanya kesepakatan timbal balik antara kedua belah pihak. Jenis korupsi yang kedua yaitu korupsi yang memeras, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya. Yang ketiga yaitu korupsi invensif, yaitu pemberian barang atau jasa yang keuntungannya diperoleh di masa yang akan datang. Yang keempat, korupsi perkerabatan, yaitu penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. Yang kelima yaitu korupsi defensif, yaitu perilaku korban korupsi dengan pemerasan dalam rangka mempertahankan diri. Yang keenam yaitu korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang seorang diri. Dan yang ketujuh yaitu korupsi dukungan, yaitu korupsi yang tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung di dalam bentuk lain. Baiklah teman-teman, kita sebagai mahasiswa juga dapat membantu pemerintah dalam memberantas korupsi. Lalu, cara-cara apa saja yang dapat kita lakukan? Cara yang pertama yaitu menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Cara yang kedua yaitu mendorong pembentukan komunitas anti korupsi. Cara yang ketiga yaitu mengembangkan materi dan promosi anti korupsi. Dan cara yang terakhir yaitu kampanye anti korupsi.
Demikianlah penjelasan saya mengenai pendidikan korupsi. Semoga penjelasan yang saya bawakan tadi dapat memberi manfaat bagi yang membacanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.